Halo, nama saya Irfan. Saya adalah salah satu core team leader dari iCare One Heart South. Nah, pada kali ini saya akan sharing sedikit mengenai 1 Korintus ayat 13. Ya, mungkin kita tahu bahwa hari-hari ini kita sedang mengalami situasi yang kurang baik. Dari sejak Januari banyak sekali target-target dari pencapaian usaha kita yang setidaknya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ketika kita planning tahun kemarin. Kita tahu bahwa kita tidak pernah mengalami pandemik dengan skala yang begitu masif dan begitu lama seperti sekarang ini. Sehingga memaksa kita untuk tidak berkumpul, bersosialisasi dengan begitu banyak orang. Kita tahu bahwa sekarang sekolah masih dilakukan secara online. Mal-mal pun dibuka dengan prosedur yang ketat. Bahkan ada di kota lain yang sekarang kembali memasuki PSBB. Kita tahu bahwa banyak usaha yang kemudian dipaksa untuk tidak dapat bergerak dengan semestinya karena daya beli yang menurun. Dan banyak perusahaan tidak dapat membayar karyawannya oleh karena unit bisnisnya yang tidak dapat bergerak. Nah, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, saya teringat akan tema dari IFGF di bulan Oktober ini, yaitu game plan. Ya, kita tahu bahwa mungkin di kuartal 4 ini banyak dari kita yang sedang melakukan persiapan untuk strategi bisnisnya di 2021. Ada juga yang sedang melakukan strategi sprint di final lap di kuartal 4 ini, Oktober, November, Desember. Karena beberapa minggu terakhir saya bertemu dengan begitu banyak orang yang pembahasannya cenderung kepada bagaimana kondisi bisnis di 2021. Apa yang akan kita lakukan di 3 bulan terakhir untuk dapat melakukan yang terbaik, menutup tahun ini dengan lebih baik. Setidaknya kalau kita tahu bahwa di awal tahun sampai dengan September ini kondisinya seperti ini, setidaknya apa yang bisa kita capai lebih lagi di 3 bulan terakhir. Nah, ketika saya melakukan perenungan, berbicara dengan teman-teman tentang apa yang terjadi belakangan ini, saya diingatkan akan satu hal, yaitu di 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan bahwa demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, kalimat ini merupakan penutup dari satu perikop tentang kasih. Dan kalau kita tahu bahwa satu kalimat ini, sepenggal kalimat ini sebetulnya merupakan satu kesimpulan dari 1 Korintus 13 itu sendiri. Dari apa itu kasih, bagaimana kemudian sifat-sifat dari kasih. Nah, di ujungnya itu yang tinggal hanya iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terutama itu ialah kasih. Nah, kasih yang digunakan di dalam bahasa Yunani-nya itu agape. Jadi kasih yang kemudian dibahas di dalam perikop ini ialah kasih Tuhan terhadap manusia. Jadi kasihnya itu bukan kasih filia, bukan kasih eros. Kasihnya itu kasih agape. Atau di dalam bahasa Ibrani itu ahava. Itu bicara tentang kasih terhadap Tuhan. Bagaimana Tuhan mengasihi manusia dan bagaimana manusia mengasihi Tuhan. Nah, dari perikop kasih ini sendiri, kemudian saya belajar bahwa setidaknya ada 3 hal yang saya temukan. Yang pertama, sifat kasih itu adalah foundational. Kasih itu harusnya bisa menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Kita bisa lihat di 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-1 sampai ke-3, dikatakan bahwa meskipun saya dapat berbicara dengan berbagai bahasa manusia, bahkan dengan bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka ucapan-ucapan saya itu hanya bunyi nyaring tanpa arti. Meskipun saya pandai menyampaikan berita Allah dan mengerti semua hal yang dalam-dalam dan tahu segala sesuatu yang sangat percaya kepada Allah sehingga dapat membuat gunung-gunung berpindah, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka saya tidak berarti apa-apa. Meskipun semua yang saya miliki saya sedekahkan kepada orang miskin dan saya menyerahkan diri saya untuk dibakar, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka semuanya itu tidak ada gunanya sama sekali. Nah, dikatakan di sini bahwa apapun yang kita lakukan, walaupun sepertinya sudah dengan sungguh-sungguh, di sini dikatakan bahwa menyerahkan diri untuk dibakar.
Itu sesuatu yang sangat serius, sesuatu pengorbanan yang begitu besar, begitu mahal harganya. Tetapi jika kita melakukannya tanpa dasar kasih, jika tidak ada kasih di dalamnya, maka semuanya tidak ada gunanya sama sekali. Nah, kemudian ketika saya merenungkan 1 Korintus 13 ini, saya mendapatkan konfirmasi ayat melalui 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 pun di sini berbicara tentang kasih. 1 Yohanes 4 di sini berbicara tentang Allah adalah kasih. Ia terlebih dahulu memberikan teladan tentang kasih. Di sini kita belajar bahwa ketika kita disuruh mengasihi, ketika kita diajarkan untuk saling mengasihi, sebetulnya Allah sendiri itu adalah kasih. Dan Allah terlebih dahulu mengajarkan kasih kepada kita. Jika kita belajar di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, dikatakan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, marilah saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayatnya yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dan di ayat ke-20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa kasih. Apa itu kasih? Kasih itu adalah satu refleksi dari apa yang kita taruh dalam hati kita. Jika kita mengasihi orang lain, maka kita akan memikirkan yang terbaik untuk orang tersebut. Demikian juga ketika Yesus turun untuk kemudian disalibkan. Dia rela memberikan nyawanya supaya kita diselamatkan. Itulah kasih yang sempurna. Itulah kasih, teladan kasih yang Tuhan berikan, contohkan kepada kita. Jadi ketika kita bicara kasih, seharusnya yang menjadi topik dasar dari apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kasih menjadi dasar untuk kita bagaimana kemudian kita bisa memberkati orang lain. Nah, kemudian yang kedua, kasih itu adaptable. Saya belajar di sini bahwa kasih adalah sifat dasar dari Tuhan yang bisa ditiru. Tuhan telah memberikan contoh bagaimana Tuhan telah mengasihi Abraham dan keturunannya. Bagaimana Tuhan telah mengampuni Adam dan Hawa. Bahkan ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjanjikan seorang penebus. Kasih yang seperti itu yang telah Tuhan berikan kepada kita, yang telah Tuhan contohkan kepada kita, itu adalah kasih, bukan sebuah kasih yang jauh. Kasih tersebut adalah kasih yang bisa kita pelajari, kasih yang bisa kita adaptasikan, kasih yang bisa kita lakukan, dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Itulah kasih, sifat kasih yang kedua. Kita belajar di 1 Korintus 4, 1 Korintus 13 ayat 4-7. Orang yang mengasihi orang lain, sabar dan baik hati. Ia tidak meluap dengan kecemburuan, tidak membual, tidak sombong. Ia tidak angkuh, tidak kasar. Ia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Tidak juga cepat tersinggung dan tidak dendam. Orang yang mengasihi orang-orang lain tidak senang dengan kejahatan. Ia hanya senang dengan kebaikan. Ia tahan menghadapi segala sesuatu dan mau percaya akan yang terbaik pada setiap orang. Dalam keadaan yang bagaimanapun, orang yang mengasihi itu tidak pernah hilang harapannya dan sabar menunggu segala sesuatu. Nah, inilah kasih. Inilah sifat-sifat dari kasih. Dan kita bisa lihat, kita bisa belajar dari ini. Segala sesuatu yang tercermin di dalam kalimat-kalimat tadi itu bukan tentang kita. Bukan tentang saya. Bukan tentang diri kita sendiri. Tapi bagaimana kasih tersebut senantiasa itu memikirkan apa yang akan dirasakan orang lain. Jika kita begini, apa yang kemudian diterima oleh orang lain. Itulah sifat dasar dari kasih. Nah, jika kita konfirmasikan di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-16-17 dikatakan di sini bahwa kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi dikatakan di sini bahwa kalau kita mengenal Allah, kalau kita memang memiliki kasih Allah, maka kasih itu harus tercermin. Kasih Allah itu harus memancar dalam hidup kita. Karena
Sifat Allah itu adalah kasih, dan kasih itu adalah sifat dasar dari Tuhan. Jadi kalau misalkan kita berkata bahwa kita berada di dalam Allah, maka seharusnya kehidupan kita itu berlimpah kasih. Itulah ciri kasih yang kedua, adaptable. Dan yang ketiga adalah duplicable. Setelah kemudian bisa diadaptasikan, kasih tersebut seharusnya bisa kemudian memancar dan mempengaruhi begitu banyak orang sehingga kita bisa saling mengasihi. Karena pengharapan dan iman kepada Kristus yang memampukan kita untuk bukan hanya saja mengasihi, tetapi juga dapat membagikan kasih tersebut dan menularkan sifat kasih Tuhan tersebut kepada orang lain. Sehingga kita satu sama lain dapat saling mengasihi. Nah, dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12, tidak pernah akan ada saat di mana orang tidak perlu saling mengasihi. Sekarang ini ada orang pandai menyampaikan berita Allah, tetapi nanti ia akan berhenti menyampaikan berita. Sekarang ada yang pandai berbicara dalam berbagai bahasa ajaib, tetapi nanti ia akan berhenti berbicara dalam bahasa itu. Sekarang ada orang yang mengetahui banyak hal, tetapi nanti apa yang mereka ketahui akan dilupakan. Sebab pengetahuan kita dan kesanggupan kita untuk menyampaikan berita dari Allah masih kurang sempurna. Nanti akan tiba waktunya. Allah membuat semuanya sempurna, dan yang tidak sempurna itu akan hilang. Pada waktu saya masih kecil, saya berbicara seperti anak kecil. Saya berperasaan seperti anak kecil dan saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang saya sudah dewasa. Kelakuan saya yang kekanak-kanakan sudah saya buang. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah seperti bayangan yang kabur pada cermin. Tetapi nanti kita akan melihat langsung dengan jelas. Sekarang saya belum tahu segalanya, tapi nanti saya akan tahu segalanya sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya. Jadi setidaknya ada 3 poin di sini yang dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12. Yang pertama, tidak pernah akan ada saatnya di mana kita tidak saling mengasihi. Artinya kasih itu tetap. Di ayat 9-10 dikatakan bahwa segala sesuatu akan lenyap. Tapi kembali ayat 8 berkata bahwa kasih itu tetap. Jadi segala sesuatu yang kita tahu, segala sesuatu yang kita punya hari ini itu bisa lenyap kapan saja. Tapi kasih tetap tinggal. Yang kedua, pada waktu saya kecil, saya seperti anak kecil. Saya berperasaan seperti anak kecil. Tapi ketika saya dewasa, saya tinggalkan semua sifat kekanak-kanakan saya. Artinya, kasih itu yang sempurna membuat kita menjadi dewasa. Dan kedewasaan kita membuat kita tidak lagi egois. Karena anak kecil itu cenderung memikirkan dirinya sendiri. Tapi orang yang dewasa tahu bagaimana menempatkan diri. Dan tahu bagaimana kemudian dapat melayani orang lain. Sifat dasar dari kasih tersebut dapat kemudian lebih memikirkan kepentingan orang lain dibandingkan apa yang menjadi kepentingannya sendiri. Itulah ciri-ciri dari kedewasaan. Baik jasmani maupun rohani. Dan yang terakhir, poin ketiga, apa yang kita lihat sekarang mungkin seperti bayang-bayang. Kita tahu bahwa hari depan itu nggak pasti. Di sini dikatakan dalam firman Tuhan, segala sesuatu tampak tidak jelas sampai Maranatha. Tapi nanti ada waktunya ketika Tuhan datang kembali, segala sesuatu ini menjadi nyata. Dan di dalam hari-hari kita, dikatakan memang firman Tuhan berkata, hari-hari kita itu seperti dalam bayang-bayang cermin. Seperti melihat sesuatu tapi dengan tidak jelas. Di sini jelas dikatakan bahwa memang hari-hari kita itu tidak seindah apa yang kita bayangkan. Tetapi nanti, kelak kita akan tahu. Sama seperti Allah tahu segalanya mengenai diri saya. Itulah poin ketiga di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai ke-12. Nah, jika kita konfirmasikan 1 Korintus tersebut dengan 1 Yohanes 4, saudara-saudara yang tercinta, kalau Allah begitu mengasihi kita, kita pun harus mengasihi satu sama lain. Jelas ya di sini. Kita pun harus mengasihi satu sama lain. Kalau kita memiliki kasih. Barang siapa mengakui bahwa Yesus itu anak Allah, Allah hidup bersatu dengan orang itu, dan orang itu pun hidup bersatu dengan Allah. Di sini jelas, sama seperti poin kedua. Jika kita hidup bersatu dengan Allah, maka kita bersatu dengan Allah, artinya sifat Allah itu harus ada. Kalau kita bersatu, artinya sifat Allah itu harus kita miliki juga. Ada tinggal dalam diri kita juga dan terimpartasikan di dalam kelakuan kita. Apapun yang kita lakukan. Di dalam pelayanan gereja, di dalam studi kita, di dalam marketplace kita. Seharusnya kasih itu menjadi landasan untuk semuanya. Dan bisa diduplikasikan. Karena ketika kita mengasihi orang lain, maka orang akan melihat perbedaan yang ada dalam diri kita. Orang akan merasakan bahwa kita tulus mengasihi mereka. Dan kelak dengan cara begitu kita itu bisa terus menebarkan kasih sehingga kasih tersebut dapat memancar. Kita bagikan kasih kepada orang lain sehingga orang lain kemudian bisa
merasakan kasih kita dan kemudian membagikan kasih yang mereka dapatkan kepada orang lain juga. Itulah poin yang ketiga, itulah yang disebut duplicable. Jadi kasih itu bukan cuman foundation, dasarnya semuanya, adaptable bisa kita pelajari, tapi juga duplicable. Kasih tersebut mampu diduplikasikan dan setiap orang yang menerima kasih dapat memberikan kasih. Nah, kenapa kita bicara kasih dari tadi? Saya mendapatkan satu konfirmasi dari ayat yang ke-12 tadi di 1 Korintus 13 yang dikatakan bahwa hari-hari kita itu sekarang seperti bayangan kabur pada cermin. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan di sini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya jika kita sempurna di dalam kasih, maka hidup kita itu akan berkecukupan. Hidup kita itu akan penuh dengan damai sejahtera dan ketakutan itu tidak ada di dalam kamus hidup kita. Saya tahu wajar kalau kita belajar bahwa masa depan tidak menentu, apa yang terjadi hari-hari ini tidak sesuai dengan target kita, kadang kita merasa cemas. Kadang kita ngerasa bahwa kita tidak memegang kontrol. Segala sesuatu yang kita lakukan seakan-akan tidak maksimal. Tapi jelas dikatakan di sini bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di sini dikatakan bahwa barang siapa takut, maka ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, saya belajar bahwa fear, ketakutan, itu bisa diterjemahkan dengan false evidence appearing real. Jadi sebenarnya apa yang kita takutkan itu sebenarnya hanya false evidence, hanya bukti-bukti palsu yang nampaknya nyata. Karena kalau kita konfrontasi ketakutan kita, seringkali apa yang kita takutkan itu hanya dalam pikiran kita dan tidak pernah terjadi di dalam kejadian sebenarnya. Nah, hari-hari kita saat ini, apakah kemudian kita mau dengan kondisi pandemik seperti ini, kita mau kemudian menyerah kepada ketakutan dan bayang-bayang negatif yang kita pikirkan? Atau kita mau menancapkan kaki kita di dalam kasih dan senantiasa menaburkan kebaikan kepada orang lain? Itulah yang memberikan perbedaan. Kita tahu bahwa hari esok itu tidak menentu dan banyak hal mungkin jauh dari apa yang kita rencanakan. Banyak dari kita mungkin cemas dan kehilangan damai sejahtera. Tapi kita hari ini belajar bahwa kasih seharusnya menjadi landasan untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Dan dengan kasih, kita mampu mengatasi rasa takut kita. Jadi apapun yang menjadi goal setting kita di kuartal keempat ini, atau juga untuk planning di tahun 2021, hendaknya kasih menjadi dasar dari setiap apa yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita, studi kita, ataupun usaha kita. Karena pada dasarnya apapun yang kita kerjakan, seharusnya fokusnya itu kepada orangnya. Kita tahu bahwa people is our mission. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, tujuan utamanya itu bagaimana kemudian kita bisa berdampak bagi orang lain. So that's it for today. Terima kasih sudah join di Preachers Club hari ini. Sampai berjumpa di Preachers Club selanjutnya. Thank you.